teman-teman, Assalamualaikum. Namaku Anjane Kalestari. Sekarang aku kuliah di Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta tahun 2017. Nah, sekarang aku lagi di fase semester akhir dan sekarang aku emang lagi nyusun tugas akhir sih. Tapi aku sempetin untuk jawab pertanyaan dari yang udah diajukan. Langsung aja ya. Jawab pertanyaan nomor 1. Pertama pertanyaannya, Kak, masuk Polmed jalur apa dulu? Ada tipsnya gak, Kak? Oh ya, pertama kalau misalnya mau mendekin manggil nama Polimedia itu bukan Polmed ya, tapi Polimedia. Karena kalau Polmed jatuhnya itu Polimedia Medan. Nah, Polimedia itu punya 3 cabang. Pusatnya di Jakarta, terus ada yang di Medan sama yang di Makassar. Nah, yang di Medan sama Makassar itu ada beberapa jurusan yang gak ada di mereka tapi ada di Jakarta kayak gitu. Jadi pusatnya di Jakarta. Karena aku gap year, jadi aku cuma bisa milih UMPN. Jadi aku waktu itu UMPN nasional yang diselenggarakan serentak sepoliteknik. UMPN itu yaitu ujian mandiri Politeknik Negeri. Sekarang udah ganti nama, jadi namanya yaitu SBMPN. Itu sama dengan kepanjangnya seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, kalau misalnya UMPN nasional itu sama aja kayak tes SBMPTN yang kita tahu ya, yang kita kenal sama ini untuk masuk universitas negeri, itu sama aja dengan SBMPTN. Nah, kalau misalnya ujian mandiri Politeknik itu ada gak sih? Ada sebenarnya. Jadi istilahnya kayak ujian mandiri universitas negeri. Nah, kalau misalnya UMPN juga ada UMPN mandiri. Itu sesuai dengan politekniknya sendiri mau ngadain atau enggak kayak gitu. Terus bisa ada beberapa jalur juga. Nah, terus tipsnya apa sih? Tipsnya untuk gue nggak tahu ya. Waktu itu karena yang setahu gue, seingat gue ya, yang ada di UMPN itu yang di tes itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika. Kalau nggak salah gue dapetnya itu ekonomi sama sosiologi. Padahal waktu SMA gue jurusannya IPA kan. Tapi nggak tahu, gue itu nggak belajar sih sebenarnya, cuman karena gue belajar umum aja, karena gue juga pernah belajar untuk SBMPTN waktu itu IPC kalau salah, yang campuran itu. Jadi ya ada ilmunya sedikit lah yang nyangkut gitu tentang ekonomi dan sosiologi itu. Tapi gue kurang tahu ya kalau sekarang, karena gue juga kurang update tentang jalur masuk untuk masuk Polimedia. Jadi kalian bisa follow ke Instagramnya Polimedia Kreatif ya, @Polimedia Kreatif. Ya, kayak beauty vlogger iya, Polimedia Kreatif itu. Terus kalau BEM-nya, mereka juga suka update, namanya BEM Polimedia JKT. Kelihatan ya? Nggak fokus. Nah, iya, BEM Polimedia JKT. Oke. Pertanyaan kedua. Mata kuliah apa yang dipelajari di jurusan broadcast, terutama yang buat ngasah skill berbicara? Terus tugas apa yang dikasih dosen waktu di awal semester? Banyak ya pertanyaannya. Nggak apa. Mata kuliah di jurusan broadcast yang dipelajari itu banyak. Ada, kalian harus tahu dulu ya, bedanya broadcast sama komunikasi. Kalau misalnya broadcast itu kita diajarin untuk menjadi seseorang yang berada di belakang layar. Beda dengan komunikasi. Gue juga kurang paham juga sih tentang komunikasi, tapi yang gue tahu karena gue pernah sekamar dengan anak komunikasi, itu apa ya, kalau misalnya broadcast itu kita ada di belakang layar, nggak menjadi seseorang yang depan layar seperti jadi presenter atau jadi news anchor atau jadi penyiar. Kita nggak jadi kayak gitu, tapi kita jadi belakang layar, bener-bener yang kayak megang kamera, terus sutradara, produser, itu kan di belakang layar semua kan. Mata kuliah yang dipelajari ya banyak, yang berhubungan dengan TV, berhubungan dengan radio, dan berhubungan dengan film. Terus
skill, terutama skill berbicara. Skill berbicara itu sebenarnya itu tambahan aja sih, itu baru mulai semester 4 atau semester 3, gue agak lupa, semester 4 kalau nggak salah. Itu baru dimulai, baru ada mata kuliah public speaking gitu, gimana kita caranya berbicara di depan orang banyak kayak gitu kan. Cuman karena gue sudah terbiasa untuk berbicara depan orang banyak semenjak SMA, ya lumayan sudah terlatih tuh. Jadi paling belajar basic aja sih kalau misalnya skill berbicara, karena anak broadcast itu ya kita nggak dituntut untuk berada di depan layar, karena kita dilatih, dikuliahkan untuk berada di belakang layar gitu. Terus tugas apa yang dikasih dosen waktu di awal semester? Tugas awal waktu itu gue disuruh buat masih banyak sih, cuman yang berkesan ya, yang gue inget di semester 1 gue udah disuruh buat program talk show ya. Padahal ilmu kita ya tentang talk show itu masih 2% membuat program acara, tapi kita disuruh buat talk show tentang review suatu film. Jadi kita mengundang narasumbernya itu orang-orang yang sudah menonton suatu film. Ntar ada ceritanya di Instagram gue, ntar gue kasih videonya sedikit cuplikannya. Gue bumper on. She's a bitch, she knows it, and so's the douchebag friends. I'm glad that I got out when I could. He's a dick, she likes it, they go out every night. I'm still not sure. Nah itu BTS ya sedikit. Terus yang paling berkesan lagi yaitu itu untuk program TV lagi sih ini. Jadi kita disuruh bikin program TV tapi variety show yang kayak apa ya, kalau kelompok gue waktu itu dapetnya tentang kuliner. Jadi gue waktu itu ke Bogor, terus gue mengunjungi 3 atau 4 makan restoran gitulah, yang kayak ya yang keliling-keliling makan review kayak gitu, program kayak gitu. Itu sih yang paling berkesan gue semester 1 awal udah kayak gitu, mantap pokoknya. Pertanyaan nomor 3, Kak, broadcast maksudnya gimana ya? Terus prospek kerjanya apa aja? Broadcast itu kan udah gue bilang kemarin, broadcast itu maksudnya penyiaran. Bahasa Indonesianya penyiaran, broadcasting, bahasa Indonesia penyiaran. Jadi segala sesuatu yang audio dan audio visual yang ditransmisikan melalui gelombang elektromagnetik ke stasiun ya, pokoknya susah, ribet. Nah, jadi intinya broadcast itu berhubungan dengan televisi, radio, pokoknya segala sesuatu yang butuh pancaran gelombang elektromagnetik kayak gitu. Jadi kayak gitu, pokoknya karena terus berhubungan dengan satelit kayak gitu kan. Nah, TV juga sama radio kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi broadcasting penyiaran. Ya, itu TV dan radio yang gue tahu ya. Prospek kerjanya apa? Prospek kerjanya bisa kerja di, kalau misalnya dari lulusan dari kampus gue yang jurusan broadcast, itu kakak kelas gue sekarang kerjanya ada yang di TV, di radio, di PH Film juga. PH Film apa sih? Production House Film. Jadi production house film itu no not only film but iklan juga bisa. Production house itu kayak rumah produksi untuk suatu film, atau bisa iklan juga, atau bisa FTV itu yang megang FTV di TV, yang suka tayang di TV itu bisa jadi PH itu gitu kan. Suka ada apa tuh, cinema art gitu kan. Terus itu namanya production house gitu. Jadi kakak kelas gue kerjanya di TV. Terus job desk-nya juga banyak gitu. Ada yang jadi kreatif, ada yang jadi kameramen, ada yang jadi editor. Terus ada yang jadi di radio juga ada. Terus
Sebenarnya kalau misalnya mau jadi news anchor juga bisa, asal depan layar gitu, kayak news anchor atau presenter atau MC bisa, asal skill berbicara lo memungkinkan gitu, masuk kriteria, dan pasti good looking lah ya. Karena yang gue tahu kalau mau jadi talent kayak gitu harus dilihatnya ya kadang good looking. Pertanyaan nomor 4, broadcast sama multimedia itu beda atau sama kak? Hampir mirip. Kalau misalnya di kampus gue itu ada jurusan terpisah, broadcast sama multimedia itu ada jurusan sendiri. Nah yang gue tahu kalau misalnya multimedia itu belajar coding ya kan, kayak coding yang berhubungan dengan komputer, itu gak sih, coding kode gitu. Nah kalau broadcast enggak. Terus kalau misalnya, tapi hampir sama kok, belajar audio, belajar visual. Kalau misalnya broadcast itu banyak bedanya gitu, nggak belajar coding. Kalau misalnya multimedia belajar coding. Terus kalau misalnya multimedia setahu gue belajar vektor. Nah kalau misalnya broadcast nggak terlalu mendalam kayak vektor. Kalau vektor itu ya udah, kalau misalnya lu punya passion di situ, kalau ada nggak ada matkulnya sih kita, cuman adanya waktu itu matkulnya motion graphic ya, dari apa ya, digital juga kan, cuman kita nggak belajar vektor. Nah tapi kalau misalnya punya passion di vektor ya mempelajari sendiri paling kalau di broadcast. Tapi kalau misalnya di multimedia yang gue tahu dia ada gitu kayak belajar vektor. Yang gue tahu intinya gitu sih secara garis besar, broadcast gak belajar coding, multimedia belajar coding. Tapi untuk prospek kerjanya hampir mirip. Pertanyaan kelima, keterampilan apa saja yang diasah kakak saat kuliah jurusan broadcast? Banyak banget sih, kayak gue sangat mengasah keterampilan menulis gue, keterampilan untuk editing video, terus gimana cara menggunakan kamera gitu yang benar supaya nggak shaking, supaya zoomingnya smooth, supaya nggak zrep gitu, supaya set kayak gitu. Pokoknya banyak banget yang gue pelajari. Tapi kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya di kampus itu gue nggak diajarin editing basic, itu nggak diajarin, kita langsung disuruh ngedit gitu. Nah kita nyari tahu sendiri gitu, kayak editing pakai Premiere, cara nge-crop, cara nge-trim video itu gimana, cara nge-compress video itu gimana, cara nge-convert, kita nggak diajarin, kita belajar sendiri. Itu cari tahu sendiri. Makanya gue sebelum masuk broadcast gue sempat autodidak belajar editing video dan kamera gitu. Jadi lumayan pas gue masuk ada ilmu sedikit lah, jadi tinggal diasah lagi. Terus yang diasah juga kemampuan menulis gue. Jadi pas gue dulu suka nulis ala-ala gitu, kayak puisi-puisi. Gue suka bikin visual poem gitu, terus puisi-puisi pendek gitu kan, kayak sajak-sajakan gitu. Tapi pas gue masuk kuliah, gue langsung kayak ternyata tulisan gue waktu itu rada gak nyambung ya. Misalnya bait pertama sampai bait kedua kayak kurang nih, terus kayak plot pertama sama plot kedua kurang ada kesinambungannya gitu. Jadi gue ngerti pas gue udah kuliah, gue udah ngerti gitu. Jadi makanya pas kuliah gue lebih sering jadi tim kreatif atau penulis skenario pas gue kuliah. Meskipun gue punya kemampuan sedikit di editing video sama kamera, gue nggak mau gitu karena gue ingin mendalami skill menulis gue. Pertanyaan ke-6, untuk algoritma Profit TV yang di situ tidak berlangganan bulanan seperti SCTV atau RCTI dan sebagainya, itu mereka bisa untungnya gimana ya kak selain dari iklan? Gue kurang tahu kalau misalnya itu, karena yang gue tahu paling dari sponsor. Terus itu sih yang gue tahu masih dari iklan, karena yang gue pelajarin itu kan ada gimana stasiun TV nasional kayak SCTI, SCTV dan bla bla sebagainya, itu mereka bisa dapat pemasukan itu ya dari iklan. Nah dari iklan itu mereka, si pengiklan bisa tahu program TV itu lagi melejit atau enggak ya dari rating and share. Nah rating and share itu apa sih? Itu ribet banget penjelasannya. Kalian bisa kalau mau lebih ngerti gitu Profit TV bla bla bla, karena
apa ya, kalau misalnya gue ngomong gue takutnya ini tidak apa ya, gue takutnya gue salah ngomong daripada gue salah kasih tahu. Mendingan kalian nonton atau baca Remote TV. Remote TV ada itu adalah channel YouTube yang ngomongin tentang media-media TV banyak, terus kayak perkembangan TV Indonesia, terus masalah di TV Indonesia kayak gitu. Kalian nonton Remote TV kalau misalnya mau lebih jelas, karena kalau misalnya di kuliah juga gue nggak dapetin banyak sebenarnya. Gue cuman udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri untuk tentang marketing TV kayak gitu, tapi yang gue tahu profitnya yang paling gede iklan sih yang berpengaruh besar. Makanya kalian pernah lihat kan, kayak misalnya program di RCTI, misalnya program itu lagi naik nih, misalnya dia acaranya 2 menit tapi iklannya bisa 2 menit juga kayak gitu kan, iklannya lama gitu tapi programnya sedikit. Nah itu tandanya program itu lagi naik daun. Terus yang masang iklan di situ bayarnya mahal. Tuh. Pertanyaan nomor 7. Cerita pengalaman dong kak bisa masuk bagian dari Asian Games dan Asian Para Games. How did you know? Gue pernah Asian Games padahal gue tidak mencatatkan CV dimanapun. Enggak, for information aja ya. Jadi gue pernah jadi volunteer Asian Games dan Asian Para Games 2018 waktu pas pengumumannya Indonesia. Jadi ntar 4 tahun lagi 2022 itu di Cina ya gak sih, insya Allah. Nah waktu itu pengalamannya yang berkesan banyak sih, karena gue ketemu teman baru, ketemu orang luar negeri banyak banget, ketemu atlet-atlet ya yang keren-keren gitu. Cuman waktu itu gue di di venue di cabang olahraga weightlifting itu kan, weightlifting itu angkat beban. Nah ya yang angkat beban itu gue di cabur itu. Jadi pas ketemu atlet-atletnya yang keker-keker gitu loh, jadi gue juga kurang berani untuk menyapa. Cuman gue masih kadang memberanikan diri gitu untuk menyapa sedikit kayak halo, karena sebagai volunteer kita harus selalu senyum, selalu ramah kepada siapapun. Dan gue waktu itu waktu Asian Games gue di divisi namanya Media and Public Relation. Jadi gue nggak ngurusin atlet langsung, justru gue ngurusin para jurnalis sama fotografer dan media-media. Jadi kayak ada jurnalis video yang mau ngeliput, terus jurnalis yang mau liputan atau wawancara, sama fotografer yang mau foto. Itu gue ngurusin itu. Pokoknya mereka jangan sampai keluar batas, keluar jalur. Ya pokoknya supaya mereka tidak mengacaukan saat pertandingan sedang berlangsung, atau mungkin saat ya pokoknya tidak mengacaukan lah, kan kadang media suka tidak kenal batas. Oke, supaya guys, ini tag yang ke 5 atau 7 kali gue gak tau. Nah jadi pengalaman berkesan waktu Asian Games dan Para Games itu pas kita volunteer nih, dapet pin gitu, pin bendera dari negara tersebut gitu. Atau kadang gue pernah dapat dari media, jadi namanya jurnalis Maichi News, gue lupa namanya Maichi News kalau salah. Itu gue dapat bentuknya bunga sakura gitu, pinnya lucu banget deh. Terus kadang volunteer itu suka suka naruh di nemtek-nemteknya gitu, ditempel-tempelin. Ntar deh pokoknya ada, ntar gue kasih fotonya nih, pin gitu ada pinnya. Nah karena gue nggak bawa, ada di kosan gue sekarang, jadi nggak gue bawa ke rumah. Terus sama yang berkesan itu waktu itu pernah ada orang Brunei gitu nyuruh gue kan, jadi dia kayak timnya gitu atau penonton tim hore Brunei gitu, jadi dia nyuruh gue beli amplop ke Indomaret. Terus dia ngasih uang 100.000. Pas gitu gue bilang oh yaudah gue beliin kan di Indomaret. Pas gue beli kembalian 80.000 berapa gitu, karena harganya cuma berapa belas ribu. Kan sudah dikasih itu di awal kan, kalau misalnya volunteer itu nggak boleh nerima uang, nggak boleh nerima apapun gitu. Nah terus pas gue balikin kembaliannya, dia bilang nggak usah dibalikin gitu. Dan sedangkan di situ ada koordinator volunteer gue gitu kan.
Terus akhirnya gue bilang nggak usah gitu, gue nolak. Terus akhirnya udah nggak usah, nggak apa, terus dia langsung pergi. Akhirnya uangnya ada di tangan gue kan, terus gue nanya dulu ke koordinator konter gue, ini gimana nih uang? Ya udah terima aja, rezeki berarti. Udah gue terima, lumayan kan uang makan. Itu sih yang berkesan. Terus ya berkesannya pokoknya, tapi untuk dapat kenalan baru. Terus gue sekarang bahkan masih keep in touch dengan ada orang broadcast itu dari Jepang, namanya Takuji-san. Itu gue masih keep in touch kadang-kadang sih, cuman pas waktu gempa bumi di mana ya, yang gempa bumi besar gue lupa, dia nanyain kabar gue apakah gue baik-baik aja. Terus yang pas corona ini, yang covid ini, dia juga nanyain kabar gue apakah gue baik-baik aja di Indonesia gitu. Baik banget pokoknya. Bahkan dia nanyain nomor gue ke temen gue itu, kayak jadi dia udah kenal temen gue, terus dia nanyain nomor gue, nomor WA gue, nomor WA yang cewek yang pakai kerudung, pakai jilbab, yang bisa bahasa Jepang. Siapa punya nomornya gak? Terus dia ngecek. Oke, lanjut aja ya, kita langsung aja ke pertanyaan ke-8. Kak, kalau mau masuk Polmed tesnya apa aja? Polimedia. Kalau masuk Polimedia tesnya apa aja? Kalau mau masuk tes Polimedia itu yang gue tau ada 3. PMDK itu jalur rapot atau undangan, terus UMPN atau sekarang udah ganti nama yang tadi, terus sama UMPN nasional sama UMPN mandiri. Istilahnya kayak bersama kayak masuk universitas negeri, kayak apa, SMPTN, SBM sama mandiri, hampir mirip. Cuman bedanya kalau ini cuman seranah politeknik aja. Karena universitas negeri juga kan cuman universitas negeri aja gitu kan, politeknik aja gitu. Cuman yang perlu diketahui, politeknik juga negeri kok, dia merupakan perguruan tinggi negeri. Tuh, pokoknya kalau misalnya mau update tentang Polimedia, yang gue bilang tadi, kalian bisa follow Instagramnya Polimedia Kreatif. Terus nomor 9, Kak, broadcast belajar desain juga nggak? Belajar, tapi sedikit. Waktu itu gue nggak pernah belajar desain tok gitu loh. Waktu itu langsung dapat mata kuliah namanya motion graphic. Nah, motion graphic itu tau kan, yang gambar bergerak, yang editnya pakai AI, terus pakai After Effects gitu. Ntar kalian tau lah kalau misalnya masuk, kalau misalnya bisa edit juga gitu. Pokoknya motion graphic itu yang kayak tulisan-tulisan bergerak gitu loh. Nah, kalau misalnya desain enggak sih, enggak diajarin. Cuman kalau misalnya mau bisa desain ya belajar sendiri, lu nyari tahu sendiri. Karena teman gue juga kan otomatis di broadcast itu harus desain poster. Kalau misalnya mau ada bikin program atau bikin film, otomatis harus desain poster, harus desain kayak CG gitu loh, karakter general yang misalnya nama, terus host gitu-gitu yang suka dibawa ya di TV itu loh yang bergerak. Nah, itu juga hubungannya dengan desain, karena ya kita belajar sendiri, nyari tahu sendiri. Makanya karena gue tidak bisa desain, gue tidak pernah mengambil job desk sebagai editor. Tapi pokoknya desain explore sendiri. Pertanyaan nomor 10. Ada gak yang perlu disiapkan sebelum masuk jurusan broadcasting? Ada sih. Pertama niat. Terus kedua uang. Ya sebenarnya kalau misalnya mau diomong juga emang biaya kuliah mahal gitu. Gue nggak tahu biaya kuliah misalnya ya jarang kan ada yang murah, paling ya beasiswa, nyari beasiswa nggak murah kayak gitu. Tapi kalau misalnya di broadcast, pokoknya gue pernah dengar istilah kayak gini, kuliah broadcast, kuliah film, kuliah komunikasi itu mahal. Yang mahal apa? Nongkrongnya. Tapi enggak coy, enggak nongkrong doang sih, cuman emang mahal. Kuliah broadcast itu mahal karena pertama kalau di kampus gue sering ada praktek bikin program televisi, bikin program radio, syuting film, bikin video klip, bikin iklan, itu semuanya pakai pure biaya sendiri. Kayak minjem alat, kayak di kampus ada alat, cuman kurang memadai gitu kan. Kayak apa namanya? Ya udah merasa kurang aja gitu. Kalau misalnya mau dapat alat yang lebih, ya kita terpaksa harus nyewa kayak kamera, misalnya kayak clip on, terus boom mic gitu itu
cahaya lighting ya harus nyewa, karena terus uangnya juga patungan gitu, misalnya sekelompok ada berapa orang ya patungan gitu sih, lumayan mahal. Terus niat juga ya, niat, karena jangan sampai temen gue ada yang ngomong kayaknya gue salah nih, salah jurusan masuk broadcast. Kan banyak ya yang menilai kalau dia salah jurusan masuk ini, salah jurusan masuk ini. Menurut gue kalau misalnya lo pilihannya awal udah itu, ya udah lo tekunin. Menurut gue nggak ada yang, kalau menurut gue nggak ada yang salah jurusan selama ini, selama orang itu udah milih ya udah emang itu pilihan lo. Kalau misalnya lo itu setelah itu bergantung lo gimana lo survive di jurusan itu, ya gak sih? Kayak misalnya pas lo masuk broadcast lo nggak bisa editing, tapi lo tidak mau mengeksplor diri lo untuk belajar editing, itu salah lo. Gue juga pertama belajar desain, gue pernah belajar motion graphic, gue nggak bisa. Terus ya udah akhirnya terpaksa, ya udahlah gue belajar. Gue sampai ke teman-teman gue 2 hari gue benar-benar kayak private gitu bikin motion graphic, dan hasilnya hasilnya kalah deh sama, ya kalah banget gitu sama anak-anak yang bisa, anak SMK multimedia kalah ya. Intinya gimana kita survive di kuliah itu sih, mungkin niat dan broadcast uang. Kuliah TV mahal, kuliah film juga mahal. Terus pertanyaan nomor 11, apa yang bikin kakak tertarik masuk, apa yang bikin gue tertarik masuk jurusan broadcast? Motivasi gue masuk broadcasting itu karena pas SMA tuh gue suka, mulai SMA tuh ya gue mulai suka untuk berorganisasi, gue mulai suka untuk jadi kepanitiaan gitu. Terus gue nggak tahu ya gue kenapa tiba-tiba jadi suka organisasi, jadi kepanitiaan. Nah habis itu karena SMA gue suka itu, terus pas gue SMA gue kepikiran, gue pingin banget gitu kerja, tapi di lingkungan yang gue menghasilkan sesuatu tapi hasil dengan kerja teamwork gitu. Akhirnya gue memilih untuk broadcasting karena yang gue lihat, gue dulu kan suka nonton TV lah ya, awal dulu kan TV masih main. Nah itu gue suka banget, gue cita-cita gue untuk jadi kru TV itu karena gue melihat mereka kerja teamworknya kuat banget, terus kayak solid gitu kelihatannya ya kan. Kalau misalnya lu lihat BTS-nya gitu, behind the scene mereka bikin program gitu, kayak ketawa bareng, terus capek bareng, tidur bareng. nggak tidur bareng, maksudnya kayak capek bareng, terus kayak nginep bareng, tapi nginepnya itu yang ngerjain sesuatu gitu loh. Itu gue berpikirnya kayak gitu. Ya udah akhirnya terus karena gue suka nulis juga, gue suka industri kreatif, ya udah gue jadi akhirnya berpikir untuk masuk broadcasting ya, karena broadcasting itu gak ada apa-apanya tanpa teamwork. Gue yakin kalau orang yang individualis tapi lo masuk broadcasting, salah banget. Lo harus mulai adaptasi diri untuk menjadi seseorang yang bisa berbaur dengan orang banyak ya. Dan di broadcasting itu lo gak ada yang kerja sendiri, pasti bareng-bareng. Mau lu editor, misalnya lu editor, gue kan editor, gue nggak perlu ikut syuting gitu, gue bisa kerja sendiri di ruang editing gitu dengan laptop. Nggak bisa coy, tetap harus bareng-bareng, karena kan baik lagi ke keputusan produser dan sutradara kan, hasil editing itu bagus atau enggak, udah lo butuh keputusan mereka, lo nggak bisa mutusin sendiri kayak gitu. Intinya karena teamwork, jadi gue suka broadcasting gitu. Oh ya, satu lagi, karena gue juga suka gue pingin menghasilkan suatu program yang bikin orang seneng, bervalue untuk orang gitu, kayak jadi gue dulu suka banget, kenapa gue dulu suka organisasi, gue suka banget bikin acara yang bikin orang bahagia gitu, kayak punya momen. Kayak waktu SMA gue pernah jadi panitia kelas meeting, ya udah gue seneng banget karena gue pingin orang-orang tuh, gue pingin banget dari acara kelas meeting orang-orang jadi enjoy gitu loh di akhir semester gitu. Pokoknya gue pingin membuat program yang berkesan untuk orang gitu. Lanjut ya ke pertanyaan 12. Kalau masuk broadcasting harus ada syarat atau tes khusus gitu gak kak, kayak di DKV?
DKV. Kalau di Polimedia enggak. Waktu itu gue pure tes tertulis yang gue bilang tadi, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama ekonomi, sosiologi udah 2. Tapi kalau sekarang gue kurang tahu ya, karena gue bener-bener udah nggak nanya lagi gitu, udah nggak nanya lagi. Cuman kalau misalnya kalian lihat di website atau update di Instagram dan websitenya, insya Allah kalian bakal nemuin infonya sih. Tuh. Terus 13. Kak, di Polmed ada jurusan apa aja dan berapa biayanya? Di Polmed itu ada sekarang jadi 12 atau 11 jurusan ya. Pokoknya ada kuliah pertama broadcast, terus desain grafis, ada multimedia, animasi, desain mode itu yang desain baju, terus penerbitan, periklanan, terus teknik grafika, teknik kemasan, terus game teknologi juga ada sekarang, game teknologi. Terus sekarang ada perhotelan juga, sekarang ada seni kuliner nambah. Jadi yang baru itu ada game teknologi, seni kuliner, sama perhotelan. Itu sih pokoknya yang menurut gue jurusan di Polimedia itu yang kayak passion lo gitu lah, kayak passion gue di sini yang industri kreatif gitu. Terus biayanya, kalau untuk biaya seingat gue ya disamaratakan gitu loh. Jadi kalau misalnya kan ada D3, ada D4. Kalau misalnya D3 itu per semester 4.500.000. Kalau D4 per semester 6 juta. Tapi sekarang gue nggak tahu naik atau enggak, karena gue sekarang udah nggak bayar UKT kan, karena udah semester akhir tinggal TA, jadi gue sudah tidak berurusan dengan UKT lagi. Pertanyaan terakhir, bagaimana sih Kak cara untuk bisa percaya diri ketika berbicara dan perkataan kita bisa terstruktur gitu? Percaya diri, latihan sih, banyak latihan, karena jujurnya perkataan gue nggak terstruktur sama sekali, nggak terstruktur. Kadang acak-acakan gitu. Misalnya gue udah bikin planning di kertas kecil gitu, pertama gue ngomong ini, kedua ngomong ini, tapi ntar ujung-ujungnya akan mencok bolak-balik gitu lah, diulang terus balik lagi, diulang lagi gitu. Terus untuk supaya bisa percaya diri, jujur ya gue kadang nggak percaya diri, tapi emang karena gue sudah lumayan banyak ngomong depan umum, jadi lumayan terlatih ya. Pertama ya banyak latihan dan cari pengalaman. Gue bisa ngomong percaya diri karena gue sudah bertemu banyak orang itu sih. Terus ya banyak ikutan organisasi juga yang melatih gue. Terus gue pernah ikutan lomba gitu, gue juga pernah orasi gitu sih. Gue banyak latihan, pokoknya gue banyak ketemu orang baru, jadi itu yang melatih gue untuk melatih kepercayaan diri gue untuk berbicara depan orang banyak dan orang baru.